Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedao-sedao, apa khabar sedao-sedao? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Makan masih mau, tidur masih mau, tebiak masih mau, itu berarti kita masih sehat. Kali ko saya nak bercerita tentang 3 binatang kocik yang menjadi nama dari 3 surah di dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surah An-Naml atau Somik. Yang kedua surah Al-Ankabut atau laba-laba. Dan yang ketiga surah An-Nahl atau lebah. Saudara-saudara, ada apa dengan 3 binatang kocik itu? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari 3 binatang kocik itu? Dari somui, dari laba-laba, dari lebah. Saudara-saudara, somui menghimpun makanan sedikit demi sedikit, tak pernah berhenti. Binatang kocik yang bernama somik itu, dia dapat menghimpun makanan untuk bertahun-tahun lamanya, sedang umurnya tak lebih dari 1 tahun. Nah, ketamakan somik yang sedemikian besar itu sehingga dia berusaha dan seringkali dia memikul sesuatu yang dipikulnya itu lebih besar dari badannya. Bayangkan, badan somik kocik, tapi dia bisa memikul, menghegek-hegek, memikul makanan untuk dihimpunnya. Nah, saudara-saudaraku sekalian, lain halnya uraian Al-Quran tentang laba-laba. Sarang laba-laba adalah tompek yang paling rapuh. Dia bukan tompek yang aman. Nah, saudara-saudaraku sekalian, sikap hidup manusia, sikap hidup manusia seringkali kita ibaratkan dengan berbagai jenis binatang, tak terkecuali ada yang berbudaya somik, ada yang berbudaya laba-laba, ada yang berbudaya lebah. Budaya somik, manusia yang berbudaya somik, dia suka menumpuk-numpuk makanan, menumpuk-numpuk harta. Tidak sedikit, ya, dalam masyarakat kita bersumber dari budaya somik, pemborosan. Ya, contoh puasa. Cuma kalau tengok kita puasa, ada kolak pisang, udah ada kolak pisang, ada cendol lai, ada kuih belako di situ, ada bermacam-macam kita menumpuk makanan pada bulan puasa ketika kita akan berbuka puasa. Tapi apa? Setelah waktu berbuka itu tiba, makan kolak sikit, konyang, cendol tak ke mana, anyang tak ke mana, pigi buto tak ke mana. Makanan tadi akhirnya apa? Akhirnya kita hanya menumpuk makanan boros. Kalaupun mau disedekahan, sedekahanlah. Kalaupun pagi puasa kian berbuka itu, kianlah sahur makan. Sahur tidak tolong makan, akhirnya apa? Pagi dibuang basi. Iko budaya somik. Nah, saudara-saudara, bagaimana dengan laba-laba? Laba-laba, kalau kita tengok sang laba-laba tu, tengok laba-laba tu segalanya di sauknya, ya. Lale inggo, lale di sauknya, ya. Apa lain? Nyamuk inggo, nyamuk di sauknya. Apa aja yang inggo pada sang dia tu segalanya di sauknya. Ini apa? Budaya laba-laba. Jangankan di dalam rumah kita, ya, di dalam masjid aja habis. Tengok lampu-lampu masjid tu habis. Setiap malam ganti dah pengurus masjid. Pengurus masjid kau bersungguh lah. Iko budaya apa namanya? Iko budaya laba-laba. Segalanya di sauknya. Ya, tak peduli punya masjid, tak peduli punya anak yatim, tak peduli punya orang miskin, tak peduli hak orang, segala di sauknya. Asal apik dia, asal konyang dia, asal sonang dia, intinya udah. Iko budaya laba-laba. Kemudian saudara-saudara, ada apa dengan lebah? Nah, filosofi lebah itu, apalagi kita sebagai umat Islam, ada 3.
Apa yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita pelajari dari budaya lobah itu? Yang pertama, lobah di mana saja dia besar, dahan atau ranting tompik dia besar itu tak pernah patah. Ada ranting kayu misalnya koci besar itu di situ, maka tak pernah patah. Artinya apa? Artinya umat Islam harus berbudaya seperti lebah. Di mana saja dia berada, dia selalu bermanfaat bagi orang lain. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Yang kedua, apa yang bisa kita petik dari budaya lobah itu? Yang kedua adalah lobah makanannya baik-baik. Dalam Islam kita diajarkan bahwa makanan kita itu bukan hanya makanan yang halal, tapi juga baik. Halalan toyiban, halal lagi baik. Karena lobah makanannya baik, makanannya hanya sari bunga, apa yang dihasilkannya? Madu itu sedau-sedau, sikit aja ogonya mahal. Tapi ingat, sedau-sedau yang bapak-bapak jangan bawa madu asli ke rumah. Ajab di koja dilolah dah bini. Nah itu madu yang dihasilkan oleh lobah. Karena apa? Karena lobah makanannya baik-baik. Pernah kita menengok lobah misuk lemcap kambing? Pernah kita menengok lobah minum kamput, minum asoka, minum tuak? Tak pernah. Yang dimakan lobah apa? Sari bunga. Yang dihasilkannya apa? Yang dihasilkannya adalah madu. Artinya apa? Umat Islam harus berbudaya lobah, makanannya halalan toyiban, halal lagi baik. Yang ketiga, saudara-saudara, apa lagi ya budaya lobah yang harus kita ambil pelajaran? Yang ketiga adalah lobah tidak suka mengganggu. Bosa sangnya lewat kita di bawahnya, belum pernah kita dicotok lobah. Tapi ingat, lobah jangan diganggu. Artinya apa? Umat Islam tidak pernah mengganggu. Ya, kita tidak pernah mengganggu saudara-saudara kita yang lain yang menjalankan ibadahnya. Ya, tak pernah kita ganggu. Mengopi kita di pajak tu, mengopi tu pajak terbuka. Golas kita tu, nak minum kita, masuk abu saudara-saudara kita yang semayang tu masuk ke dalam, kita tak pernah marah. Ya, kita tak pernah marah. Ya, artinya apa? Artinya umat Islam tidak suka mengganggu. Tapi ingat, jangan diganggu. Lobah jangan diganggu. Kalau diganggu, bongkak badan tu. Umat Islam tidak suka mengganggu. Ya, silahkan. Ya, umat Islam kita kolah yang toleransi, kita yang amat bosa kepada saudara-saudara kita yang menjalankan ibadahnya. Ya, tidak suka mengganggu. Tapi ingat, jangan diganggu. Kalau sudah Allah dilecehkan, Islam dihina, Nabi kita dihina, Al-Quran dilecehkan, maka nyawa taruhannya. Saudara-saudaraku sekalian, itulah 3 binatang kocik yang dibuat oleh Allah, 3 nama dalam surah Al-Quran. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bisa terhindar itu ya dari budaya somui yang menumpuk-numpuk makanan, yang menumpuk oto, panah dunia kok. Tak tahu tu apa tidak ada. Yang kedua, kita bisa menghindarkan diri kita dari budaya laba-laba yang segalanya disauknya. Ya, budaya laba-laba. Yang ketiga, mudah-mudahan kita bisa menjadi seperti lebah yang dimana bersarang dia tidak punah, tompik dia bersarang itu rusak. Yang kedua, makanannya baik-baik, halalan toyiban, halal lagi baik. Yang ketiga, lobah tidak suka mengganggu. Uang yang bertetangga, uang yang berkawan, ya, uang yang bersahabat, uang yang satu profesi dengan kita menjadi aman dia. Ya, tidak pernah diganggu, baik dengan lisan kita, dengan lirikan mata kita, dengan tindak tanduk kita, dengan segalanya kita tidak pernah mengganggu orang lain. Saudara-saudara, mudah-mudahan
ya, tiga binatang koci iko bisa kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.